Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di minggu kita satu hari ini tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 17 sampai ayat 23. Kita membacanya secara bergantian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mantan presiden kita, Gus Dur, tidak ingat nama lengkapnya. Si Gus Dur pernah berkata, dari semua orang yang beragama, dari semua orang yang beragama di dunia ini, hanya ada satu agama yang begitu dekat dengan Tuhannya. Siapakah itu? Yaitu orang Kristen. Kenapa orang Kristen begitu dekat dengan Tuhannya? Karena mereka ketika berdoa, karena ketika mereka menyerukan nama Tuhannya, mereka menyebutnya dengan nama Bapa. Dalam artian di tengah-tengah kehidupan beragama yang beragam ini, ada itu Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Islam dan lain sebagainya, mereka memiliki panggilan masing-masing dalam artian yang menandakan jika seseorang memanggil ini, oh berarti agama ini. Dan itu menunjukkan bahwa hubungan mereka dengan Tuhannya bagaimana. Tetapi kita sebagai orang Kristen dimanapun dan kapanpun, di saat senang ataupun susah, di dalam doa kita selalu kita menyebutkan ya Bapa. Itulah kedekatan antara kita dengan Dia, sehingga di Alkitab kita pun dikatakan bahwa Allah itu akan menjadi Bapa kita dan kita akan menjadi anak-anaknya. Dalam artian yang mau ditunjukkan di dalam naskah kita ini, sesosok ayah adalah sesosok yang sentral di dalam kehidupan setiap manusia. Bapa itu menunjukkan bahwa Dia adalah sesosok yang mengayomi di tengah-tengah rumah tangga, yang melindungi. Apapun mara bahaya, yang pastinya seorang ayahlah yang pertama sekali berdiri di depan semua keluarganya, supaya tidak ada satu orang pun atau mara bahaya pun yang dapat menyentuh keluarganya. Dan sesosok ayah itulah yang menjamin kesejahteraan setiap orang yang tinggal di dalam rumahnya. Tidak akan ada seorang ayah yang berpangku tangan atau mungkin tidur-tiduran
ketika anaknya membutuhkan makanan. Dia akan sigap ketika keluarganya itu kekurangan sesuatu, dia akan mengorbankan dirinya. Lu japeibana manang dangit tadaibana be mata nyari, borngin, udan, las nyari. Tidak lagi dia kenal supaya bagaimana hidup dari keluarganya itu betul-betul terjamin. Jadi itulah yang menunjukkan kebapaan dari Allah itu, bahwa dia sesosok yang mengayomi setiap orang yang dia ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Jadi sehebat-hebatnya seorang ayah di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah rumah tangga kita pribadi, lepas pribadi, menjamin dan mencukupkan segala kebutuhan kita, yang mampu berkorban apapun demi kesejahteraan kita. Dan lebih dari itulah Bapa kita yang ada di surga. Makanya di dalam nats khotbah kita ini dia terangkan bagaimana sesosok Bapa itu, Allah kita itu mengayomi kita, mengampuni kita, sehingga dia mengatakan bahwa kamu sudah ditebus dari kehidupan kamu yang sia-sia dengan darahnya yang mahal itu, sehingga kita dilahirkan baru. Jadi itulah perbedaan yang paling nyata dari Bapa yang di sorga dengan Bapa yang ada di rumah kita masing-masing. Dia mampu mengampuni. Kalau Bapa yang ada di rumah, wah, memang Tuhan pun pernah marah, Bapa kita pun pernah marah, tapi jauh lebih hebat pengampunan dari Tuhan kita yang ada di sorga itu melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi segampang-gampangnya orang tua atau ayah atau ibu pun menghapus kita dari kakak keluarga, molotakkan kalau bandel, kalau nakal anak-anaknya, gampang bukan menghapuskan nama seseorang dari kakak, pasah tudus capil, selesai perkara. Tetapi bagaimanapun kenakalan dari seorang anak, bagaimanapun perlakuan atau ketidakingatan dari seorang anak untuk membalas budi perbuatan pengorbanan ayah dan orang tuanya di masa hidupnya, tidak akan ada pun seorang ayah atau ibu atau orang tua yang sanggup menghapus nama anaknya dari daftar keluarga. Jalan dong akan natoras dikit-dikit mengancam, ku hapus kau dari kakak ya, ku hapus kau dari daftar keluarga aku ya, gak dapat warisan kau ya. Tetapi selalu mengampuni. Tuhan pun sanggup dan bisa menghapus kita dari catatan nama kita dari pustaka kehidupan yang Dia punya sebenarnya. Tetapi justru senantiasa Dia mengampuni ketika hidup kita selalu di dalam kesia-siaan. Setiap hari, bahkan setiap saat, ada banyak perbuatan kita, ada banyak tingkah laku kita yang sebenarnya bertentangan dan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi dalam segala kasih-Nya kita selalu dituntun dan ditunggu supaya kita bertobat dan kembali ke jalan yang dikehendaki Tuhan. Dan di kematian anaknya Yesus Kristus itulah menjadi jalan Dia membuat pertobatan massal atau pengampunan massal kepada setiap orang, supaya kita hidup baru sesuai dengan yang Dia inginkan. Jadi adong dosa depan pendeta, dia mengatakan di dalam khotbahnya demikian, dari semua orang Kristen yang paling hebat dan yang paling Kristen dari semua suku hanyalah suku Batak, katanya. Kenapa suku Batak? Karena dalam keadaan mabuk sekalipun, di kode tua sekalipun, terus do ibana mangedeho marulopo lopton diki, nah huhut diangkat tangannya, huhut setengah sadar.
Itulah kehebatan orang Batak dan dengan kekristenannya. Di setengah sadarnya, di mabuknya pun dia memuji Tuhan. Aku bawa tu pujian manang sedikit menyinggung. Alain buhado kita. Kalau kita di dalam posisi yang mendengar itu, memang jemaat itu ketawa. Hahaha katanya gitu kan. Jadi mulai hitam mah. Kan kita orang Batak. Kalau kita diperhadapkan dengan kalimat yang seperti itu, orang yang paling Kristen di dunia ini adalah dari semua suku yang ada di Indonesia adalah suku Batak, karena dalam keadaan mabuk pun dia marlo-polo di kode tua dengan keadaan mabuk. Jadi nanang hudokon, perbuatan yang seperti itu adalah kehidupan yang sia-sia, yang tidak dikehendaki Tuhan, tetapi senantiasa selalu kita lakukan. Sehingga di ayat 20, ia telah dipilih sebelum dunia ini dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya lagi pada akhir zaman. Sehingga kan Yesus sudah datang ke tengah-tengah dunia ini. Dia mengorbankan dirinya, dia mati di kayu salib, dia bangkit, dia menyatakan kekuasaannya, kealahannya kepada kita semua. Tetapi dia harus datang untuk kedua kalinya untuk menghakimi, karena penebusan yang dilakukan Kristus itu selalu tidak kita barengi dengan kehidupan yang baru. Daudu tidak berdosa, kita lanjutkan, kita lakukan. HP didokon, seekor tupai dia jatuh ke lubang atau kesalahan yang sama cuman satu kali. Dumadabu ibana di lubang atau di kesalahan yang sama. Ketika dia melompat, dia tergelincir, dia akan mengingat, oh ini tidak perlu dilewati lagi, ini tidak perlu dilakukan lagi. Tetapi manusia beribu kali pun dia sudah jatuh di dalam pencobaan yang sama, dia akan tetap terjatuh di kesalahan yang sama. Kita tidak akan pernah mau memperbaharui, mengupgrade keimanan kita supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan atau kesalahan yang sama, sehingga pengorbanan Tuhan itu tidak sia-sia. Jadi kedatangannya itu yang kedua kali karena kita memang tidak bertobat, karena kita selalu hidup di dalam dosa, sehingga dia harus mengadili siapakah di antara kita hingga akhir zaman yang tetap setia melakukan perintah Tuhan, yang tetap setia hidup di dalam kehendak Tuhan. Seandainya kematiannya itu langsung kita ikuti dengan pertobatan, dengan kehidupan yang baru, sudah otomatis kita secara keseluruhan masuk ke surga itu. Dan ada pengadilan dan penghakiman, dan isuku B di sini dan diadili behita. Opung di siadonang bohano ditiki parngoluanmu, kehidupanmu di dunia ini selama kau kuberikan hidup sepanjang 40 tahun hidupmu. Mendengar pengadilan. Seandainya kita di kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu kita ikuti dengan pertobatan dan pembaharuan hidup. Jadi di dalam nats khotbah kita ini, si Petrus hendak mengingatkan kita bahwa Yesus itu sudah mati dan dia sudah menebus kita dari segala keberdosaan kita. Tetaplah teguh di dalam iman kita, tetaplah kuat di dalam iman kita, karena segala yang tidak mungkin itu menjadi mungkin oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jauhi segala perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki. Jauhi segala perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki. Karena setelah kita ditebus, setelah Tuhan bangkit, kita sebenarnya sudah menjadi hidup yang baru. Tetapi bagaimana hidup kita yang baru ini kita pergunakan? Jadi ada tiga atau beberapa tipe pertobatan. Ada jolma bertobat ibarat orang yang sudah mandi.
Orang yang sudah mandi dalam artian dia sudah bersih dan wangi. Alai adong do tipe ni jalma dung maridi ibana, tetap dia menggunakan pakaian yang lama. Jadi mau ludung maridi kita tapak ke dope baju nabawi, mana yang lebih mendominasi di dalam kehidupan kita? Pasti pakaian kita yang kotor dan bau itu. Ena sumari di dope ho pasti kata kawan yang ada di sebelah kita. Tipe napaduahon jolma nang bertobat, yaitu sudah mandi, berpakaian yang bersih, wangi, rapi, elegan. Tetapi seadong dope senasida ijama dope nakotori. Sonda dan nakido kan dumari di dunia sibana nang itiuk dope lumpur, nang itiuk dope pasir. Datang orang tuanya, unang tiopi kotori honga mariri innaro kan. Jadi ketika kita sudah bersih, sudah bertobat, tetapi ketika kita memegang segala yang kotor, kita tetap kotor, terkontaminasi. Jadi tipe yang ketiga, dia sudah mandi, berpakaian yang rapi, maka dia akan duduk dengan elegan, rapi, mana di meja, di ruang makan, mana di ruang tamu, atau menonton, atau bercengkrama dengan keluarganya, dan dia tidak lagi keluar menjama atau memegang segala yang kotor. Jadi cenderung kita di tipe yang kedua ini, kita bertobat, kita memakai pakaian yang bersih, kita bertobat, kita berusaha hidup yang baru, tetapi sesekali kita mau masih menyentuh hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Sali dong. 10.000 dong. Ada korupsi dope gorne, ada berdosa dope, senita dope, ada tarik ulur. Untuk bertobat itu, bertobat saja. Berdosa saja. Udah satongah. Alang burju, alang takkan, alang bertobat, alang berdosa. Jadi bertobat saja, itu yang diinginkan Tuhan. Hidup baru itu adalah hidup tanpa lagi menyentuh, melirik dan mereka-reka segala yang jahat di dalam hatinya. Mereka-reka saja pun kita sudah turut dalam melakukan perbuatan jahat itu. Jadi hiduplah sebagaimana yang Tuhan sudah tetapkan kepada kita, yang sudah Tuhan tentukan. Karena kita, seperti ayat yang terakhir, kamu bukan lagi dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana itu, yang berasal dari Kristus Yesus. Jadi kita syukurilah ketika Tuhan itu sudah memberikan darahnya, pengorbanannya kepada kita, mengayomi, melindungi kita, supaya tidak ada satu orang pun kita jatuh ke dalam pencobaan, dan supaya tidak ada satu orang pun kita yang masuk ke dalam penghukuman yang terakhir itu. Ido lomoni rohani de batak rab pita sudah masuk tu surga hasonangan nong pinaredena, kepada surga yang sudah Tuhan sediakan. Unang manian seina rohana. Janganlah ada satupun dari yang kuciptakan itu masuk ke dalam penghakiman yang terakhir. Alanido rahmah kita bersama-sama hidup di dalam hidup yang baru yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita sudah dibaharui, dan baharulah ikut perilaku, perkataan, dan perbuatan kita. Amin.